Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 21 Maret 2025 dengan judul Cahaya di Ujung Terowongan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 77 ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Mari kita ikuti penjelasannya. Caroline membuka matanya dan menghela napas. Dia harus bangun tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa yang terjadi padanya? Matahari bersinar di luar rumah, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kabut di benaknya. Dia memiliki segala alasan untuk hidup. Jika Anda melihat kehidupannya dari sudut pandang orang lain, tetapi dari sudut pandangnya sendiri tidak ada. Perasaan putus asa dan kesulitan untuk tidur, rasa bersalah dan jauh dari Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Daud adalah semua gejala dari apa yang sekarang kita ketahui sebagai penyakit depresi. Ini adalah penyakit yang ditentukan secara genetik, yang disebabkan oleh penurunan bahan kimia tertentu di otak. Penderitaannya merasakan seperti ada awan berat yang menekan pundaknya. Perasaan ini mungkin begitu kuat hingga mengarah pada pikiran atau tindakan bunuh diri. Bentuk ringan dari kondisi ini dapat ditolong dengan berolahraga. Namun seringkali si penderita terlalu sakit untuk berinisiatif melakukannya. Bahkan orang Kristen yang berdedikasi pun mungkin merasa seperti Tuhan telah meninggalkan mereka dan berkata seperti Daud, "Aku teringat akan Engkau ya Tuhan, dan aku mengerang." Bagi orang-orang ini pengobatan diperlukan dan bahkan dapat menyelamatkan nyawa. Tidak mungkin lagi bagi orang yang benar-benar menderita depresi klinis untuk menjadi lebih awas dan bersemangat hidup. Sebagaimana seorang penderita diabetes muda yang tidak dapat menurunkan gula darahnya hanya dengan berpikir bahwa gulanya lebih rendah. Keduanya menderita penyakit kimia yang memerlukan perawatan kimia. Orang Kristen seringkali merasa sangat bersalah karena merasa tertekan. Bagi mereka, kabar baiknya adalah ini bukan kesalahan mereka. Mereka menderita penyakit dan itu bisa diobati. Terlepas dari beberapa kemungkinan efek samping, bila obat-obatan antidepresan digunakan dengan hati-hati dan bijaksana, dapat mengubah hidup dan menyelamatkan nyawa. Semua penderita depresi harus diperlukan dengan kasih sayang.
dan diberikan dorongan semangat. Mereka perlu membuat keadaan kimiawi mereka senormal mungkin dan mengingat pemazmur yang sama menulis kata-kata menyedihkan dalam Mazmur 77, juga menulis dalam Mazmur 81 ayat yang pertama, "Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita." Ya Tuhan, beri saya belas kasihan terhadap orang lain yang menderita karena kondisi yang tidak saya mengerti. Dan ketika hidup saya menjadi suram, berilah saya kebijaksanaan untuk mencari pertolongan yang saya butuhkan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.